Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Menara teratas tepat di depanku. Bagaimana aku bisa menyerah? Tanyun meraung tajam. Dia mengambil langkah kedua. Saat Tanyun menaiki anak tangga kedua, kakinya berlumuran darah dan darah keluar. Suara tulang terdengar jelas. Mata Tanyun terlihat tegas. Dia perlahan meluruskan tulang punggungnya, menahan rasa sakit ribuan pedang, dan mulai memanjat menara. Setiap kali dia menaiki anak tangga, dia tampak kehabisan tenaga dan noda darah menetes dari kakinya. Dalam setengah jam berikutnya, Tanyun yang sudah tak bisa dikenali 18 anak tangga lagi sebelum sampai ke lantai 108. Tanyun meraung saat dia menaiki tangga ke-71. Wajahnya yang berdarah sangat terdistorsi dan kakinya terlihat terluka sangat parah. Kakak Tan, para murid taman pengobatan Lingsan menangis dengan sedih. Mata indah Sen Subing berlinang air mata, dan setiap gerakan Tanyun mempengaruhi hati sanubarinya. Sen Subing siap menyelamatkan Tanyun kapan saja. Tidak ada faktor lain dalam air mata Sen Subing. Hanya ada murid berkemauan keras seperti Tanyun yang ada di pikirannya saat ini. Anak bodoh, Sen King Feng menangis sambil berkata, "Tanyun, untuk apa? Apakah benar-benar layak bagimu untuk melakukan semua ini? Kenapa kamu harus ke lantai 108 sekarang? Kamu bisa mencoba lagi dalam waktu 3 bulan. Kamu dapat menunggu dipromosikan ke lapisan ke-8 di ranah jiwa janin, dan kemudian memanjat menara pagoda ruang dan waktu terbaik. Apa yang kamu pikirkan saat ini?" Sen King Feng menangis dan bingung. Pada saat ini, semua orang juga tidak mengerti. Mereka tidak bisa memahaminya. Tanyun menutup telinganya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mencapai puncak menara. Tanyun menatap gerbang yang tertutup rapat di lantai 108, dan terlalu banyak hal yang terlintas di benaknya. Dia memikirkan kematian istri satu-satunya sebelum bereinkarnasi. Tanyun juga memikirkan musuhnya sebelum reinkarnasi, memikirkan para dewa dan naga ajaib yang mati untuk dirinya di medan perang para dewa, tanah abadi dan ngarai meteorit. Tanyun juga memikirkan musuhnya hari ini, Luwu penatua ke-12 Danmai, Qiu Yongming seorang penatua penegak hukum dari sekte dalam, Muronghong penatua kedua dari jiwa binatang, dan kepala Liu Chang. Aku membenci mereka. Tanyun membutuhkan perjuangan konstan untuk menjadi lebih kuat, menghancurkan musuhnya dan membalas dendam. Saya tidak bisa menyia-nyiakan waktu di sini. Tanyun menggertakkan giginya. Hatinya terdengar seperti iblis, mengaum dalam kemarahan. Menghabiskan 54 bulan di menara. Saat itu aku pasti akan meningkatkan kekuatanku. Hanya dengan cara ini aku bisa berurusan dengan musuhku. Kebencian dan kemarahan telah berkembang menjadi keyakinan teguh untuk Tanyun. Setelah itu, Tanyun yang secara bertahap mengambil langkah lain. Tanyun gemetar, darah menyebar di bawah kakinya. Dia mengosongkan pikirannya dan tidak bisa lagi mendengar teriakan Sen King Feng dan semua orang. Dalam pandangannya, tidak ada apa-apa selain gerbang menara tertutup lantai 108. Tanyun sepertinya tidak merasakan sakit yang parah di tubuhnya lagi. Tubuhnya lebih seperti milik orang lain. Hanya semangat juangnya yang tinggi, dan dia tidak pernah bergeming mengangkat kakinya yang hampir patah, menaiki tangga dengan susah payah dan gemetar. Ketika Tanyun berada di lantai 108, dia hanya tinggal 10 langkah lagi. Di bawah 339 kali gravitasi, terlihat jelas bahwa hampir tidak ada daging dan darah di wajahnya yang ditutupi oleh kekuatan spiritual, terutama kaki Tanyun yang terlihat sangat parah.
Dari kejauhan, Tanyun seperti kerangka berbentuk manusia di bawah bintang dan menggigil secara terus-menerus. Semua orang menyaksikan adegan ini diam-diam. Mereka tidak bisa membayangkan siksaan seperti apa yang dialami oleh Tanyun. Sen Subing mengaburkan pandangannya dengan air mata, dan dia mengerutkan bibirnya karena bangga memiliki murid seperti itu. Sen Subing tidak tahu keyakinan macam apa yang mendukung Tanyun, sehingga dia terluka seperti ini. Dia masih bersikeras. Tindakan Tanyun sangat mengguncang semua orang yang hadir. Kelelahan dan rasa sakit yang parah mengkikis tubuh Tanyun yang menyedihkan. Tetapi matanya merah tetap terlihat teguh. Tekad untuk mencapai lantai 108 tidak tergoyahkan. Tanyun menatap gerbang pagoda lantai 108 dengan hati yang lemah, mengulangi kata-kata ini lagi dan lagi. Boom! Langkah berat membawa kegembiraan semua orang. Tanyun yang runtuh menaiki anak tangga ke-87. Hanya satu langkah lagi untuk mendaki pagoda lantai 108. Sebuah bisikan raungan datang dari mulut Tanyun. Saat kaki kanannya melangkah ke lantai 108, tulang kaki kiri yang menopang tubuhnya tiba-tiba merangkak dengan bekas retakan yang terlihat jelas. Bocah bau, Sen Qingfeng menatap lurus ke arah Tanyun, dan tangisan itu mengandung kesedihan dan harapan yang tidak disembunyikan. Kakak Tan setengah langkah lagi, dan Yu berteriak serak. Saudara Tan, Kakak Tan. Dalam suara bergelombang lebih dari 50.000 murid, Tanyun menopang kaki kanannya di tanah dengan mengangkat kaki kirinya dengan susah payah, dan akhirnya melangkah ke langkah terakhir. Tanyun berdiri di luar menara lantai 108. Tiba-tiba gravitasi 339 kali menjadi hilang. Tanyun gemetar. Dia perlahan berbalik dan melihat ke bawah pagoda dengan senyum di sudut mulutnya. Ini adalah senyum pencapaian yang memuaskan. Nona, dia berhasil. Tanyun berhasil. Sen Qingfeng memandang Sen Subing, menangis dengan gembira. Tanyun menjadi murid Danmai pertama yang mencapai lantai 108 dalam 50.000 tahun. Saya tahu. Air mata kegembiraan Sen Subing menetes. Karena Sen Subing tahu bahwa Tanyun tahap ke-7 dari Rana Jiwa Janin telah mencatat sejarah baru disaksikan puluhan ribu orang. Dia memecahkan sejarah bahwa tidak ada orang satupun dari gerbang dalam Danmai yang naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu tertinggi sejak nenek moyang mendirikan sekte ini. Pada saat ini, kehormatan yang diberikan oleh Tanyun bukan hanya untuk pribadinya, tetapi juga seluruh Venapil. Tanyun berdiri dengan garang dan agung. Puluhan ribu murid dengan bersemangat berteriak, "Kakak Tan ada di lantai 108. Aku sangat bersemangat sehingga aku ingin menangis. Dalam 9 divisi utama kita, semua ada pagoda ruang dan waktu terbaik. Sejak leluhur mendirikan sekte, tidak ada satupun dari 9 divisi yang mampu memanjat puncak pagoda. Tapi saudara Tan melakukannya. Ya, itu kakak Tan yang menciptakan keajaiban bagi divisi kita. Selama lebih dari 50.000 tahun, seluruh sekte dalam hanya senior Tanyun yang telah melakukannya. Meskipun mampu mencapai lantai 108, bukan berarti senior Tan adalah murid terkuat, tetapi dia setidaknya dapat menempati peringkat tinggi di peringkat wolong. Ya, itu masuk akal. Aku benar-benar ingin melihat ketika 8 kepala divisi lainnya mengetahui bahwa mereka sebelumnya telah mengatakan senior Tanyun adalah orang tidak berguna. Dikelilingi oleh tawa para murid, lengan giok Sen Subing seperti akar teratai, terangkat sedikit untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Sen Subing terbang di depan Tanyun dengan cemas berkata, "Kamu terluka parah. Masuk ke menara dan biarkan Wende membantu menyembuhkan lukamu." "Terima kasih atas perhatiannya. Murid baik-baik saja," Tanyun berkata dengan lemah, berbalik dan menyeret tubuhnya mendorong pintu gerbang dengan susah payah dan melangkah masuk perlahan. Sen Qingfeng dan Sen Wende menginjak pedang terbang dan terbang di depan Sen Subing. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu.
sesuatu, berkata sambil mengerutkan keningnya. Wende, saya telah membiarkan King Feng memasang spanduk di Gunung Abadi Changling. Jika guru melihatnya, dia akan pergi ke Huang Fusuna. Saya akan kembali ke Gunung Abadi Bingking dan tunggu berita dari Tang Taizongde. Penyembuhan Tanyun kuserahkan padamu. Pastikan untuk menyembuhkannya tanpa gagal. Mendengar ini, Shen Wende membungkuk dan berkata, Nona, jangan khawatir, bawahan akan menyembuhkan Tanyun. Ya, Shen Shubing berkata sedikit. Segera memikirkan musuh yang dimiliki Tanyun. Jika musuhnya tahu bahwa Tanyun naik ke puncak menara, dia akan mencoba segala cara untuk menyerang Tanyun dan tidak memberi Tanyun kesempatan untuk tumbuh. Shen Shubing melirik para tetua dan murid dan berkata, semua orang, tetua dan murid, dengarkan perintahku. Bawahan murid ada di sini. Semua orang berkata serempak. Shen Shubing mengumumkan, pendakian Tanyun di pagoda lantai 108 telah selesai. Tanpa izin dari kepala divisi, tidak ada yang boleh memberitahu siapapun di luar Danmai mengenai hal ini. Jika ada, murid yang membocorkan bunuh tanpa ampun. Hal yang sama juga berlaku untuk para tetua. Para tetua dan murid yang tidak tahu apa-apa segera berkata ya. Setelah memikirkannya sedikit, kebanyakan orang secara keliru mengira bahwa kepala divisi ingin menggunakan Tanyun sebagai kartu truf kompetisi Jiumai 2 tahun lagi. Shen Shubing memberi perintah dan para tetua dan murid secara alami tidak berani mengungkapkannya. Shen Shubing memandang Du Chen dan berkata, penatua kedua, setelah Anda menghadiahkan Xuan Qingyan kepada Tanyun nanti, kamu beritahu tetua ke-12 sehingga dia akan menahan murid-muridnya dan Tanyun akan naik ke pagoda menara. Saat ini jangan biarkan informasi ini bocor. Bawahan mematuhi perintah. Setelah menerima perintah, Du Chen menginjak pedang terbang dan terbang ke pagoda lantai 108. Selanjutnya, setelah Shen Shubing membubarkan semua orang, dia terbang ke Gunung Abadi Bingking. Sekarang sudah dekat untuk menyempurnakan pil kebangkitan Zundan. Dia berharap sesegera mungkin pergi ke Huang Fusuna dan mendengar berita bahwa gurunya telah tiba di Huang Fusuna. Shen Shubing telah menggantungkan semua harapannya pada gurunya. Tanpa gurunya, dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika dia pergi ke gerbang abadi Danmai dengan tangan kosong untuk menemui para tetua setelah lebih dari 4 bulan. Shen Shubing tahu, bahkan sekarang dia hanya memiliki 2 cara untuk pergi. Pertama, dia menantikan kemunculan guru sesegera mungkin untuk membantu dirinya menyempurnakan alkimia. Di sisi lain, untuk membalaskan dendam ayahnya, dia hanya bisa menanggung penghinaan dari Zhou Wuyun. Setelah Shen Shubing pergi, 90% murid pergi satu demi satu. Sisanya pergi ke aula otorisasi untuk berbaris, bersiap untuk memasuki pagoda ruang dan waktu kelas menengah untuk berkultivasi. Sambil mengantri, mereka masih membicarakan Tanyun dengan senang hati. Untuk para murid yang pergi, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur mereka. Para murid Taman Pengobatan Ningxan khawatir bahwa Tanyun tidak pergi dengan selamat. Semuanya dengan khawatir menginjak pedang terbang, tergantung di atas pagoda ruang dan waktu kelas atas. Pada saat yang sama, lebih dari 100 orang di antara 200 teratas dalam daftar pertempuran alkimia juga memasuki pagoda lantai 99. Mereka bersiap untuk berlatih. Pada saat ini, Luo Fan peringkat pertama dan Song Hong peringkat kedua dalam daftar alkimia menginjak pedang terbang tergantung di depan para murid Taman Pengobatan Ningxan. Senior Luo, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Tanyun? Tanya Song Hong. 90%. Luo Fan berkata dengan jujur, kita tidak bisa sampai ke lantai 108. Bukan berarti dia lebih kuat dari kita kan? Ya, Song Hong mengangguk dan tersenyum pahit. Cepat atau lambat kita bukan lawan Tanyun lagi. Dia berlatih di menara sampai bulan Maret, yang setara dengan 4,5 tahun di luar. Ketika dia keluar dari menara, kamu dan aku mungkin sulit mengalahkannya. Junior Song, jangan berkecil hati. Luo Fan berkata sambil tersenyum. Setelah guruku keluar, tanyakan padanya, apa tidak ada yang salah dengan Tanyun? Kita akan memasuki menara ruang dan waktu kelas menengah dan berlatih selama 3 bulan.
Setelah Tanyun keluar, kita memintanya untuk berdiskusi, dan kamu akan tahu siapa yang kuat dan yang lemah. Aku punya niat ini. Ketika Song Hong menjawab, Shen Wende, Du Chen, Shen Qingfeng, dan Lai Chang berjalan keluar dari pagoda lantai 108 bersama-sama. Alasan mengapa Lai Chang keluar dengan mereka bertiga secara alami karena dia baru saja masuk pagoda dan meminta Tanyun untuk membayar penggunaan pagoda lantai 108. Murid menghadap guru. Lu Fan menginjak pedang terbang dan membungkuk dalam-dalam ke arah Du Chen. Guru, bagaimana cedera Tanyun? Du Chen mengurutkan kening dan berkata, cederanya sangat serius. Penatua ke-6 telah memberinya pil. Butuh beberapa waktu sebelum dia pulih. Setelah itu, Du Chen menatap Lu Fan dengan mata penuh harapan. Meskipun kamu dan Song Hong adalah alkemis hebat tingkat rendah, kamu harus memiliki peluang besar untuk menang dalam kompetisi. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah akan ada alkemis hebat tingkat menengah di antara murid-murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir ini, kamu harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah. Mendengar ini, Shen Wende bergema. Penatua kedua masuk akal. Kalian berdua harus bekerja keras. Murid mematuhi. Lu Fan dan Song Hong membungkuk. Pada saat ini, Shen Qingfeng memandang para murid di kebun obat dan berkata sambil tersenyum, kembalilah dan lakukanlah tugasmu, dan kembangkan ramuan. Kehidupan saudaramu Tanyun tidak akan terjadi apa-apa. Segera mereka menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Peri Changling bersama-sama. Di dalam pagoda lantai 108, Tanyun merasa lelah, berbaring terlentah di tanah. Atas desakan Shen Wende, lengan Tanyun telah diambil oleh Shen Wende. Tanyun terlalu lelah. Dia berbaring dengan tenang, membiarkan luka-lukanya pulih dengan sendirinya. Kegembiraan setelah bencana memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa 339 kali gravitasi adalah batas yang bisa dia tanggung. Di Gua Lu Daoxian, Lu Wu menyaksikan tetua kedua Du Chen pergi. Setelah Du Chen pergi, Lu Wu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bajingan kecil ini benar-benar telah mencapai lantai 108. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah 3 bulan kamu akan mati di tangan Lai Chang. Shen Subing, wanita bau ini menjadi sangat waspada. Lu Wu menyeringai. Sekarang Tanyun telah berhasil memanjat menara. Jika Qu Yongming, penatua kedua dari jiwa binatang dan kepala dari jiwa suci mengetahuinya, mereka tidak akan memberi Tanyun kesempatan untuk tumbuh dewasa. Tetapi Lu Wu tidak memberitahu musuh Tanyun tentang Tanyun mendaki pagoda lantai 108 karena dia sangat percaya bahwa dalam 3 bulan selama Tanyun meninggalkan pagoda ruang dan waktu teratas, dia akan dibunuh secara diam-diam oleh Lai Chang, rana pemurnian jiwa lapis kelima. Gimana teman-teman? Ceritanya semakin seru bukan? Buat kalian ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, ya udah ya subscribe aja ya teman-teman supaya kalian dapat notifikasi dari Bang Theo.